Selamat pagi semuanya. Semangat pagi hari ini ya. Mari kita datang sejenak di hadirat Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Kita berdoa ya. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami percaya kepada Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu memiliki rencana yang terbaik bagi setiap kami. Kami mau masuk dalam rencanamu, berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik. Mulia namamu, agunglah karyamu. Kami perlu Engkau Tuhan, tiada yang sepertimu. Syukur di hadapanmu. Terima kasih. Kinabaya ramaya karyamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Katakan lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia, mari memuji Tuhan, mari sembah Dia, Allah yang agung, Dia setia. Kami masyurkan nama-Mu, Engkau Allah yang kami puja, yang kami sembah. Tiada yang seperti-Mu, ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Oh, terima kasih. Ikarabayara lalala bakaria mayana namo. Oh, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. Ikarabayara lalala masyadarama. Hadirat-Mu mengalir bagi setiap kami. Oh, Karabayara lalala bakaria mayara lalalamo. Kau layak dipuja, Kau layak disembah, ya Tuhan. Haleluya. Karabayara lalala bayara lalaba karya bayara lalala. Terima kasih. Ikarabayara lalala bayara. Ku sembah kudus,
sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu. Oh, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Pagi ini kami mau datang kepadamu, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Beracaralah buat setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, shalom, selamat pagi sekali lagi. Iya, God is good all the time. And all the time God is good. Yes. Pokoknya tiap hari harus God is good all the time, ya. And all the time God is good. Iya. Yuk kita lihat di dalam Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Ayat yang ketiga dan sampai yang kelima. Keluaran 19 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kita baca 2-3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan YHWH Adonai berseru dari gunung itu kepadanya. Tuhan itu berseru loh ya. Artinya dia sungguh-sungguh. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ini pesan Tuhan, ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Katakan amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita ya pernah berpesan kepada orang Israel bahwa jika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka harta kesayangan. Di sini kita melihat bahwa Allah Tuhan Adonai sungguh-sungguh dan berseru kepada Musa.
untuk menyampaikan pesan. Tuhan gak pakai bisik-bisik, Tuhan gak ngomong begini, sampaikan kepada orang Israel ya. Enggak begitu. Tetapi dia berseru. Artinya kalau berseru itu berarti dia sungguh-sungguh ya, dan dia tidak main-main. Dia serius, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini ya si Musanya betul-betul mendengarkan pesan Tuhan. Kita melihat bahwa Allah berjanji akan menjadikan Israel menjadi harta kesayangan ya di antara segala bangsa yang lain. Asal ya bangsa Israel itu sungguh-sungguh mendengarkan suara ya dan berpegang pada perjanjian. Artinya ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini melihat di sini bahwa Tuhan sungguh-sungguh untuk menepati janji, bahkan sebelum ya Tuhan ngomong seperti ini, Tuhan sudah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Di ayat yang keempat dikatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Wow. Artinya pertolongan yang daripada Tuhan digambarkan seperti Raja Wali. Dan Israel itu naik di atas Raja Wali supaya Israel dibawa kepada Bapa di sorga. Artinya Bapa di sorga itu tidak sembarangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata bahwa Tuhanku adalah segalanya bagiku. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita akan lebih daripada yang kita duga. Kita akan lebih daripada Israel ini sendiri. Karena apa? Ya, kita menyadari bahwa Dia Tuhan segala-galanya buat kita. Amin. Kita di sini ya belajar dari bangsa Israel. Bagaimana mereka sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi masih saja tegar tengkuk. Tidak mau dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, sudah diajar, tapi masih berkeras hati. Ya, masih saja menolak firman. Nanti Tuhan hajar luar biasa, baru dia bertobat, ya, dan barulah ada nabi diutus, ada hakim diutus untuk membebaskan Israel. Baru mereka bertobat. Tapi kan sakit itu, Bapak Saudara. Tetapi di sini Tuhan berjanji, kalau kamu berpegang teguh, mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh pada perjanjian-Ku, ya, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Hal ini bukan hanya untuk Israel secara fisik, tetapi juga untuk setiap kita umat-umat Tuhan. Katakan amin. Karena kita adalah Israel cangkokan. Ya, seperti Paulus bilang, kita ini Israel. Ya, kita ini orang lain, tanaman liar yang dicangkokkan di dalam ya pohon Israel punya. Nah, gitu, dan kita hidup di dalamnya. Makanya kita perlu hidup di dalam pokok tersebut, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan berjanji kalau engkau, kita semua ini Bapak Ibu Saudara, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada banyak orang Kristen gak mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, yang penting nanti ikut ya siaran ulang saja kalau ibadah, malas ke gereja dan sebagainya. Ya, alasannya apa? Nggak jelas. Ya, alasannya apa? Kecewa sama pendeta, kecewa sama jemaat, kecewa sama pengerja, dan lain-lain sebagainya. Silahkan buat alasanmu. Tetapi kalau Tuhan nanti mengizinkan sesuatu terjadi di muka bumi, ya,
yang dekat dengan Tuhan, yang dengar suara Tuhan, yang betul-betul pegang perjanjian Tuhan, mereka akan dapat tuntunan Tuhan. Tetapi engkau tidak akan mendapat tuntunan Tuhan. Hanya kekejutan yang akan engkau alami. Oleh sebab itu kita perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Kita perlu sungguh-sungguh, ya, apalagi lagi dengar firman. Ya jangan ngantuk-ngantuk. Sungguh-sungguh tuh Tuhan bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Nah, kalau kita dengar firman Tuhan sambil meremelek matanya, meremelek lama-lama terbenam. Udah. Ayo latih. Tuhan bilang loh, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Ya. Mendengarkan firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh dong. Ya, masa sambil main game? Masa sambil buka reels orang? Masa sambil ya pakai yang lain? Pokoknya sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Bila perlu catat firman Tuhan. Aduh pastor, jam segini saya ngantuk sekali. Latih dirimu beribadah. Nggak ada alasan. Ya, latih dirimu beribadah. Nggak ada alasan. Pagi-pagi kita dengar firman Tuhan. Kenapa begitu? Ya kan? Kan surga ke surga kan nggak ditentuin dari kita doa pagi. Oh silakan berpikir seperti itu. Tapi saya memiliki teologi apa yang dilakukan Yesus harus juga kita lakukan. Yesus pagi-pagi dia datang, dia memuji, dia menyembah Tuhan. Jam 1, jam 2 dia berdoa. Nanti jam 4, jam 5 dia berdoa lagi. Makanya kita ada doa api. Kita ada morning prayer. Kita harus sungguh-sungguh dengar. Kalau ngantuk gimana? Gosok gigi sana. Usaha dong, effort dong. Effort. Ya. Ini gembala sudah bilang, ayo ya, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Ini kenapa lagi si Timo ini udah nggak gabung morning prayer, malah lihat WA. Mana dia ini? Ya, udah telat lagi. Nah ini gak sungguh-sungguh ini. Udah pelayan Tuhan loh. Biar tak permalukan aja nih. Ya. Mau gak mau. Sudah bertahun-tahun. Itu firman Tuhan bilang. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Ya. Kita nih kadang-kadang gak sungguh-sungguh. Makanya kita gak maju-maju. Saya sih berdoa ya. Biar Tuhan berikan orang-orang yang lebih militan dari Anda-anda yang tidak mau maju di dalam Tuhan. Biar Tuhan nanti kirimkan orang-orang yang lebih militan dan mereka lebih dipakai daripada kamu. Itu doa saya. Biar nanti ini. Ya, kalau Bapak Pendeta sudah ya berdoa pasti digenapi. Ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan tuh, ya nggak tahu saya nggak ada mencanangkan membaca firman ini, betul-betul nggak ada. Saya bilang Tuhan firman mana yang Tuhan mau bilang? Mau buka Keluaran, oke buka pasal berapa Tuhan? 19 tuh ayat, kau baca dulu semua itu, jangan lihat. Ayat 3 sampai 5 kah? Bacakan itu. Ya udah saya taat. Tidak ada dari semalam saya siapin. Tidak ada. Namanya kita nih bergerak di alam roh. Ya. Tanya Tuhan. Nah tuh Tuhan bilang. Kamu sendiri telah melihat bahwa Tuhan sudah membebaskan kamu dari bangsa Mesir. Kalau kepada kita, kamu sudah lihat, aku sudah berikan hidup baru kepada kamu.
Aku sudah berikan keselamatan kekal kepada kamu. Dan aku mendukung kamu di atas Raja Wali itu. Kalau Raja Wali itu sekarang digambarkan ya oleh karya Yesus untuk membawa kita kepada Bapa di sorga. Artinya Bapa sayang sama kita. Ayat yang kelima, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah, kita sungguh-sungguh tidak dengarkan firman Tuhan. Tadi waktu menyembah ngantuk-ngantuk nggak? Kadang-kadang kita ini perlu diginiin ya. Pagi-pagi itu kita jangan sampai kebiasaan ngantuk. Alasannya, aduh jam segini nggak bisa. Nggak bisa gitu. Ya, Anda akan dikungkung oleh kerajaan setan. Makanya effort, cuci muka, gosok gigi, kumur pakai Listerine. Ya kan, apalagi lah namanya, terserah. Usaha, biar gak ngantuk. Firman Tuhan bilang, sungguh-sungguh dengar firman-Ku. Dan pegang firman-Ku. Tapi gimana mau pegang firman Tuhan kalau gak sungguh-sungguh mendengar? Ini suara Tuhan loh, pagi-pagi begini. Saya aja bergetar hati saya. Ya, saya mau bilang sama Tuhan, saya pingin bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya pokoknya tugas saya sampaikan firman Tuhan aja deh ya. Soal kutuk, soal apa, pokoknya urusan pribadi deh. Ya, mau bilang saya begitu, tapi nggak tega. Ya, kita hamba Tuhan sebisa mungkin jangan seperti itu. Kasihan kamu. Ya, nanti kalau kita begitu, kutuk itu dekat dengan kamu. Makanya ini perlu ditegur. Pagi-pagi itu udah diajarkan berkali-kali. Ayo, cuci mukanya pakai Garnier kah, Pond's kah. Jangan pakai rinso. Cuci mukanya sampai berbusa kan? Kumur-kumur. Segar. Iya. Tiap hari harus begitu. Atau gini deh ya, minggu depan kita buat aturan. Ayo mandi sebelum doa pagi. Ayo mandi. Biar gak begini. Ku bersyukur Bapa. Ya. Elok gak sih dilihat Tuhan kayak gitu? Malaikat udah mau turun ya kan, ngelihat kita menyembah ya walaupun pakai gitar. Ngelihat kamu gitu, ada ngantuk-ngantuk nih orang, nggak jadi dah, naik lagi dia ke sorga. Ya, jangan begitu. Ya, apalagi yang muda-muda ini udah nonton yang lain, udah gitu telat lagi. Anda pelayan Tuhan loh. Ayo. Ya, sama saya harus mau ditegur, mau diajar. Soalnya saya juga dihajar sama Tuhan. Iya. Ayo effort ya. Biar sekali-sekali begini nih. Ya. Kadang-kadang kita perlu dipermalukan di hadapan orang lain supaya sadar. Nah, ini mana nih Lukas, Timo nih. Kenapa nggak on cam? Ya, kan nggak sakit toh. Malah balas di WA ngakak-ngakak. Ya. Malu. Makanya sering dimarah itu di base camp sama Pak Robi Bukartini. Karena tingkah lakunya begini. Ya, wajar, jangan ngadu-ngadu ke saya. Saya diginiin pastor sama mereka. Nah, wajar tuh dimarah-marah. Ya. Wajar tuh dimarah-marah. Begini tingkahnya. Ya. Kita tuh harus betul-betul sungguh-sungguh. Apalagi kalau Anda WL, ya, ngakunya pendoa. Harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Harus sungguh-sungguh sembah Tuhan. Jangan kita nggak sungguh-sungguh. Tuh lihat, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Baru kita bisa berpegang. Kalau nggak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, gimana mau berpegang sama firman Tuhan? Kalau kita bisa berpegang sama firman Tuhan, baru kita jadi harta kesayangan Tuhan.
Amin. Walaupun ada pelayan Tuhan, cuman main komputer misalnya. Sungguh-sungguh pagi-pagi. Anda harus bersyukur di gereja ini dididik. Ya, di gereja lain, nggak apa-apa, nggak doa, yang penting pelayanan ya. Nggak apa-apa. Ya, yang penting pelayanan ya hari Minggu ya. Tolong om ya, pelayanan om ya, pelayanan tante ya. Tolong ya, rajin-rajin pelayanan ya. Pokoknya pelayanan, pokoknya pelayanan, pokoknya pelayanan. Lama-lama kamu akan tewas rohnya. Gak dididik. Kalau nggak dididik, tewas roh kamu. Ya, hanya untuk pelayanan. Pelayanan yang penting bantu om pelayanan ya. Bantu om pelayanan ya. Ada nggak gereja kayak gitu? Banyak. Pulang-pulang dikasih ampau. Walaupun gak dikasih ampau, minimal ada apa kek, makan kek apa kek. Tapi di gereja kita nggak mau. Kalau kita begitu, itu artinya hanya menggunakan talentamu untuk membangun pelayanan. Artinya engkau dimanfaatkan. Mau dimanfaatkan begitu? Mau. Saya nggak tega begitu sama Bapak Ibu Saudara. Nggak mau saya. Ya, nggak mau saya. Harus kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Baru kita bisa berpegang pada firman Tuhan. Baru kita nanti akan menjadi harta kesayangannya. Kita ini kan proses. Ya, belum sempurna. Pertahankan itu. Jangan sampai kesempatan kita diambil sama setan. Ingat baik-baik, setan itu bisa masuk ke dalam hati, ke dalam orang percaya sekalipun. Walaupun dia sudah pelayanan, walaupun udah khotbah, selevel kayak kami ini, gembala. Lebih tinggi dari gembala siapa? Pelayannya. Nggak ada. Lebih tinggi dari gembala, saya mau bilang begini, yaitu adalah jemaat yang tulus dan setia. Nggak ada pendeta-pendeta. Amin. Ingat baik-baik, yang lebih tinggi dari pendeta apa, Pak? Jemaat yang tulus dan setia. Kamu pendeta tapi taunya nyuruh-nyuruh doa tapi kamu nggak doa. Kamu nyuruh-nyuruh baca firman tapi kamu nggak baca firman. Makanya saya bilang lebih tinggi jemaat yang tulus dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara itu ya jangan minder. Kamu lebih hebat. Kamu lebih hebat dari pendeta sekalipun. Dari apapun. Ya, kamu lebih hebat kalau kamu tulus dan setia, betul-betul berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya. Jemaat itu harus berjuang. Nanti Bapak pendetanya bilang apa? Ya Tuhan, biar jemaat aja berjuang Tuhan. Saya pokoknya tidak mau berjuang. Itu pendeta tidak akan dapat upah apa-apa. Tapi kalau jemaat berjuang sungguh-sungguh, wah itu upahnya besar sekali. Tapi kita harus latih diri kita, disiplin. Ya, buka HP jangan ya buka yang lain. Kalau memang jam doa langsung gabung. Ya, kita sungguh-sungguh dulu. Amin. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ini sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka kita baru bisa berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan Tuhan akan genapi janjinya. Yaitu apa? Menjadikan kita harta kesayangan. Saya mau mulai besok nggak ada lagi yang ngantuk-ngantuk.
Paulus, waktu nyembah Tuhan jangan diem. Serapim, jangan diem. Maksudnya jangan ngantuk. Itu kan udah pakai kacamata, udah 4 matanya. Kurang apa lagi? Ya, mungkin perlu matanya ditetesin insto, tas. Ya, Salom. Kan gitu. Ya. Nanti saya minta nih Bu Esther, ya Bu Esther harus jadi betul-betul teladan buat anak buahnya. Ya. Nanti Bu Esther tolong, ya kan, lihat tuh anak buahnya mana ini yang telat-telat. Marahin aja Bu Esther. Ya. Minimal tegur. Kamu masih mau pelayanan tidak? Kenapa telat-telat? Apalagi yang di base camp itu, berdua bujang itu. Ya. Jangan suka telat-telat. Ayo disiplin. Ya. Dan juga anak-anak muda yang lain. Dari muda tuh harus dididik. Harus dididik. Biar ya nanti diupload, biar orang tahu. Ya, saya enggak peduli. Karena apa? Di YouTube itu bukan untuk cari konten, tetapi menjadi buku diary kita. Saya mau melihat, pokoknya besok lebih baik, bulan depan lebih baik, dan terus menerus. Biar Anda semakin diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang, Anda akan jadi harta kesayangan Tuhan. Ya, artinya apa? Karakter. Ya. Mari kita sama-sama belajar biar kita hari ini ya sungguh-sungguh. Oh ya Tuhan, saya salah. Tuh demikian juga saya kok. Fair kok kita. Kalau saya salah pasti Tuhan hajar saya. Tuhan kasih tahu kok, Tuhan didik. Pasti. Ya. Pasti itu. Nah, kita sama-sama dididik nih sama Tuhan. Mungkin sedikit bedanya. Kebanyakan kalau kami ini yang gembala, biasanya langsung dari Tuhan atau dari rekan-rekan. Ya. Tapi kalau jemaat kan ada kita untuk ke jemaat begitu. Itu aja sih bedanya. Kita nih sama di hadapan Tuhan. Ya, sama di hadapan Tuhan. Gak ada beda. Tuhan ndak lihat jabatan apa, ndak. Yang penting kita mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Ingat baik-baik, saya tidak ada persiapkan firman ini sebelumnya. Nggak ada. Tapi Tuhan suruh buka. Seperti itu. Artinya Roh Kudus berpesan. Yang kedua, mungkin karena perlakuan kita itu, Roh Kudus juga ada berduka. Jangan kita udah pelayanan tapi mendukakan roh. Jangan. Karena Roh Kudus itu bisa didukakan. Ya. Terima kasih kalau masih mau dididik. Ya. Kalau nggak mau dididik juga nggak masalah tuh, nggak dipaksa di sini. Mungkin bisa cari gereja yang cocok. Nggak apa-apa. Ya. Kita nggak tergantung kepada siapapun. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Saya tidak mau dicap hamba Tuhan yang apa sih namanya? Ya bisa disuap-suap. Enggak. Ya. You mau suap saya ratusan juta miliaran. Tolonglah pastor. Ya kan, yang seperti yang pemberkatan nikah itu. Enggak. Untuk kau lah semua mau uang tuh. Saya tidak perlu uangmu. Ya, saya hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Di sorga nanti pakai baju putih. Makanya di bumi pakai baju merah kan? Atas kepala mahkota emas. Haleluya. Kapan ya? Tuh, 2024 diramalkan akan terjadi gelombang jelek di matahari. Saya tuh dengar berita begitu agak bergetar juga hati saya. 2024. Ya,
Cek lagi itu. Saya mendengar begitu kan tadi malam agak dakdikduk. Kok rasanya kayaknya akan terjadi ya. Makanya kita perlu berdoa. Ya, kita nggak tahu nih 2024 apa yang akan terjadi. Jangan hanya kalian tuh nggak boleh pikir, tenang aja lah 2024 juga sama kayak 2023. Ini kita nggak tahu. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman semakin kuat, semakin hebat. Ya, syukur-syukur masih bisa online begini. Lalu nanti kalau ada memang, kan ini matahari. Bumi itu kan mengelilingi matahari. Di area sini dia ada pecah cahayanya, kena bumi. Udah itu gelombang, habis semuanya. Gimana kita mau online? Sebelum semua itu terjadi, jiwa kita harus kuat. Tapi gimana jiwa kita mau kuat kalau kita nggak sungguh-sungguh dengar firman? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh dengar firman. Sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Saya tidak pernah berkata begini sama Tuhan. Tuhan, yang penting saya sampaikan firman. Ya, urusan kutuk, urusan apa, urusan mereka. Enggak begitu. Saya enggak mau jadi hamba Tuhan begitu. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Amin. Makanya saya harus hati-hati. Kadang-kadang mau nangis. Ya. Aduh Tuhan, apa visi bulan ini? Aduh Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan nih? Berdebar-debar kita sambil nyanyi. Ku bersyukur Bapa. Udara Yesus, apa yang mau Tuhan sampaikan? Tuhan tolong. Ku bersyukur Tuhan, jeng-jeng buat kasih setiamu. Bapak Saudara, enak tinggal menikmati. Nah, kita bergumul nih. Pagi-pagi kalau salah dengar firman Tuhan gimana? Lalu kita buka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Kan itu kan bukan yang mau Tuhan pagi hari ini. Lah salah lagi dengan firman. Ya, lagi mana yang belum nikah? Ayo Bapak Ibu Saudara ya, kita kerjasama. Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Ayo berubah. Ya, ayo berubah. Kalau Tuhan nanti sudah dalam tanda kutip ngomel-ngomel, beda cerita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan lagi. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Telah kulihat kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh ya Rabakari ya bayara lalala bakari be. Biarkan robo sebentar bersyafaat. Mari berbahasa roh bersama-sama. Mauri abaya narala bakari aba. Oh nama kari bokuri abaya narala lamaya namo. Ampuni kami Tuhan,
Ampuni kebebalan kami, ampuni kesombongan kami Tuhan. Hikana mayara lalabakani amayarabi. Oh rabababa kana mayara lalamo. Ikaria mayara labakari masana. Iyara lalalabana mayana lalalabakariamo. Haleluya. Yara batakana mayara lalalama yara lalalama. Oh Yesus, Yesus, ikiara bayara lalaba yara lalaba. Saya minta Pak Daud untuk bisa berdoa syafaat. Silakan, dan juga respon firman. Silakan Pak. Bapak Syandaya lala Bapak ya katakan nama saya. Bapak terima kasih Bapak atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh dididik lebih-lebih lagi ya Bapak. Untuk kami menjadi prajurit-prajurit-Mu yang tangguh, yang kuat ya Bapak. Untuk kami mampu ya Bapak menghadapi setiap halangan hambatan Bapak. Setiap penguasa-penguasa udara kami hancurkan dan patahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapak saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tutup bungkus bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah bangsa dan negara kami di dalam genggaman-Mu, di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau urapi ya Bapak bangsa kami. Engkau tutup bungkus pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari presiden dan wakil presiden, bahkan sampai tingkat bawah Bapak, biarlah melalui kepemimpinan mereka boleh berpihak kepada rakyat dan bangsa dan negara kami, boleh merasakan sukacita damai sejahtera yang hanya datang daripada-Mu. Engkau lawat bangsa kami ya Bapak, Engkau juga lawat dan tutup bungkus ya Bapak, di mana kami tinggal, kota-kota di mana kami tinggal saat ini ya Bapak, baik itu di Jayapura, di Bogor, di Surabaya, di Medan, bahkan di Palangkaraya atau di Tumbang Miri sekalipun, Engkau tutup bungkus kota kami ya Bapak. Biarlah semua dalam genggaman-Mu, semua dalam lawatan-Mu ya Bapak, semua dalam genggaman-Mu. Biarlah Engkau tutup bungkus kota-kota kami Bapak. Untuk kota-kota kami Engkau lawat tutup bungkus. Terlebih dari itu ya Bapak, biarlah banyak jiwa-jiwa yang dituai ya Bapak, banyak jiwa-jiwa yang memuji dan menyembah Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Demikian pula Engkau tutup bungkus ya Bapak, gereja-gereja dimanapun berada ya Bapak. Bila melalui gereja-gereja yang ada, semua umat-umat-Mu memuji menyembah Engkau. Engkau berkati Bapak, urapi setiap gembala-gembala sidangnya Bapak untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Bahkan Kau tutup bungkus juga ya Bapak setiap jemaat-jemaat yang ada. Terlebih juga Kau tutup bungkus gereja kami GKI LCC. Biarlah melalui gereja kami banyak orang-orang yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dituai di dalam nama Yesus. Kau berkati gembala sidang kami, Pastor Alfa dan Pastor Anin, bahkan anak-anaknya Kau tutup bungkus Bapak dengan kuat kuasa Kudus-Mu. Engkau lebih-lebih lagi, Kau tambahkan lebih-lebih lagi ya Bapak urapan-Mu, dimanapun kaki-kaki mereka melangkah, mereka boleh menuai setiap jiwa-jiwa. Kau berkati juga jemaat yang ada, baik melalui Zoom, YouTube, maupun live streaming. Kau tutup bungkus yang sakit disembuhkan, yang beban-beban berat akan dipulihkan, bahkan ya Bapa yang lumpuh bisa berjalan. Di dalam nama Yesus kami minta urapan-Mu, kami minta ya Bapa belas kasihan daripada-Mu mengalir atas gereja kami. Dan biarpun ya Bapa, Kau berkati setiap jemaat kami, baik yang bekerja, kuliah, sekolah. Kau berkati ya Bapa kami pada hari ini. Demikian pula ya Bapa, Kau berkati pembangunan gereja kami. Kami percaya Bapak urapan-Mu ada, Bapak kami percaya janji-Mu nyata bagi kami. Gedung gereja kami akan jadi ya Bapak, dan kami boleh beribadah di gedung gereja kami Bapak. Terlebih Bapak, Engkau akan mendatangkan setiap jiwa-jiwa ke gereja kami untuk kami boleh menuai jiwa-jiwa, dan mereka pun boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang hanya datang daripada-Mu. Demikian pula Bapak, kami berdoa apabila kami menerima beraktivitas, ketutup bungkus aktivitas kami hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, biarlah lawatan-Mu ada bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa-doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Daud. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini ingat doa malam kita liburkan dan untuk dipakai untuk kegiatan latihan ya. Jadi doa malam dan Bible study kita liburkan dulu hari ini dan nanti jam 6 sore akan kita adakan latihan untuk Paskah. Ya, jadi yang bertugas hari Minggu tolong datang untuk PW-nya dan juga untuk anak-anak muda kita akan latihan untuk performing arts baik itu drama maupun dance maupun mungkin ada persiapan lainnya. Oke, itu saja hari ini. Tuhan berkati, biarlah rohmu menyala-nyala dan selalu melayani Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Halo Pastor apa, Pastor ini. Shalom, Pastor Alfred, Pastor ini terima kasih, Pastor. Ini Bu Shalom semuanya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Rina, Halo. muda semuanya. Semangat, tenang muda. Shalom. Berjuang terus, semangat muda. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati ya semua. Bye-bye. Ya,